Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Saya sampaikan salam bagi kita semuanya, bagi saudara-saudara juga yang ada di rumah. Mari kita sungguh-sungguh semua terarah kepada Tuhan. Nanti kalau menyembah bersama kita menyembah Tuhan, biar semua kita semakin bisa menyatu kepada Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-9. Mulai ayat yang pertama saya bacakan bagi kita. Tempat kudus di bumi dan di sorga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, itu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang dia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut berikan untuk dikerjakan melalui Musa di Gunung Sinai. Itulah peraturan ibadah yang pertama, ibadah yang ada di bumi ini. Tetapi ini adalah gambaran dari ibadah yang sesuai kehendak Tuhan. Dan ini juga adalah ibadah gambaran kerajaan surga. Kalau di sini di bumi ini sebagai menunjuk kepada yang akan terjadi. Jadi yang di sini jasmani dan nanti rohani. Jadi inilah yang kita boleh perhatikan. Dan kalau dilihat di sini, maka yang paling bawah ada dua alat di daerah itu. Yang satu
mesbah korban bakaran yang paling bawah. Yang kedua adalah bejana pembasuhan. Dan ini adalah yang merupakan yang terutama isi di dalam halaman. Baru ada pintu kemah memasuki, itulah yang disebut tempat yang pertama, dan namanya adalah tempat kudus. Nah, kalau saudara melihat berarti sebelah kiri saudara ada tulisan tempat kudus. Dan sebagai yang pertama, di situ ada 3 alat, itulah kandil emas dan kedua meja roti sajian. Baru ada yang ketiga mesbah dupa emas. Dan habis itu ada lagi tempat yang kedua, dan itu namanya tempat Maha Kudus. Di situ satu saja isinya, itulah perintah awal. Tetapi apa yang saya baca ini dalam ayat yang keempat atau mulai 3 di belakang tirai yang kedua, ini adalah pintu tirai. Nah, suatu kemah lagi yang disebut tempat Maha Kudus. Nah, itu paling atas. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas. Ini mesbah dupa emas itu sudah bukan di tempat yang pertama lagi. Itu sudah di tempat yang kedua. Jadi akhirnya di tempat yang paling atas itu ada 2, yaitu satu adalah tabut perjanjian, tapi yang mendekatkan ke situ sudah juga mesbah pembakaran ukupan dari emas. Jadi kalau saya baca ayat yang keempat, di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas. Itu dari tempat yang pertama. Dan tabut perjanjian, yang memang itu harus tetap di tempat yang Maha Kudus. Bagaimana bisa sampai terjadi begitu? Disitulah kuatnya penyembahan. Karena mesbah dupa emas itu sebabnya sering kita sudah baca Yohanes pasal yang keempat ayat 23. Saya bacakan dulu Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi penyembahan yang benar ini ibarat di dalam contoh ibadah ini itu bisa mempersekutukan yang paling atas ditulis adalah tabut perjanjian, itu tempat Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kemuliaan di situ. Tapi mesbah ini boleh masuk di ruangan ini. Itulah kalau
semakin mengerti penyembahan yang benar itu mendekatkan kita langsung ke hadirat Allah. Jadi satu hal yang sangat luar biasa. Itu sebabnya menyembah itu bukan hanya dalam suara, bukan hanya dalam cara, tapi di dalamnya ada satu proses yang luar biasa. Karena dengan penyembahan yang benar itu adalah melekatkan, mendekatkan kita, bahkan melekatkan kita kepada Allah. Itulah kuasa penyembahan. Masuk dalam ruangan kudus kepada ruangan maha kudus itu tidak gampang dan tidak boleh asal-asalan. Dalam ibadah yang pertama sewaktu dalam ibadah Musa, kita boleh baca dulu Ibrani 9 ini ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Nah, tempat yang kudus ya. Satu lagi tempat yang maha kudus, tempat tabut Tuhan. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka. Jadi yang paling depan ini yang ada isinya belita, meja roti, dan mezbah dupa. Nah, hanya ke situ. Kalau ke tempat yang paling atas itu tidak boleh sembarang. Saya baca ayat 7. Tapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Jadi kalau imam ini ada imam-imam biasa, baru ada imam besar. Jadi imam-imam biasa boleh senantiasa masuk ke dalam tempat yang pertama yang disebut tempat kudus. Tapi kalau tempat yang paling atas yang disebut tempat maha kudus, tidak sembarang imam, harus imam besar. Dari seluruh imam yang ada hanya satu imam besar. Dulu adalah Harun. Itu di dalam ibadah yang ada di bumi, peraturan ibadah yang diberikan kepada bangsa Israel. Ayat 8, dengan itu Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang maha kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaruan. Dalam perikop yang selanjutnya, Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru, tapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Nah ini, jadi kalau di dalam apa yang disebut di sini tabernakel atau kemah sembahyang, imam besarnya adalah Harun. Tapi
untuk kita imam besarnya adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi bagi kita ini hanya petunjuk saja. Karena kalau kita perhatikan, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Nah, jadi ini bagi kita adalah petunjuk. Jadi ini yang jasmani, tapi ada yang rohani. Itulah bagi kita. Karena kalau hanya seperti yang kita lihat ada di gambar ini, itu hanya bagi orang Israel. Tapi arti rohaninya itu bagi kita. Dan di dalam ibadah orang Israel, imam besarnya tadi adalah Imam Harun. Tapi kalau bagi kita, Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang, yang melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Itu sebabnya untuk kita menyembah, pertama harus mengalami penyucian darah. Inilah yang ditunjukkan oleh gambar ini dalam ibadahnya orang Israel bagi kita. Itu sebabnya di situ ada mezbah korban bakaran. Dulu yang dipersembahkan atau dibakar di situ adalah binatang-binatang yang halal. Tapi kalau untuk kita sekarang ada domba, dan hanya satu untuk seluruh dunia. Sebabnya Yohanes 1 ayat yang ke-29 saya bacakan bagi kita ini. Yohanes pasal yang pertama ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi ibadah orang Israel harus ada darah, tapi mereka tidak menerima darah Yesus. Secara bangsa itu saja mempercayai Yesus itu adalah Mesias yang menyelamatkan, belum mereka terima. Jadi mereka masih di jalan yang lama ini. Bersyukur kalau kita bisa langsung percaya, mendahului mereka. Karena itu adalah kehendak Allah. Orang-orang di luar bangsa Israel boleh percaya dan disebut menjadi orang pengikut Kristus. Dan supaya apa? Supaya mereka cemburu. Tetapi itulah kebesaran Allah, kekayaan Allah. Mereka belum menerima, supaya di luar bangsa Israel boleh masuk menerima keselamatan. Dan kalau mereka sudah terima, maka tertutup bagi bangsa lain. Jadi orang Israel adalah pintu. Penolakan mereka menjadi pintu terbuka bagi orang di luar Israel. Tapi bagi kita harus benar-benar terjadi penyucian darah. Nah ini kita. Baru ada kemah, baru ada bejana pembasuhan. Itu hidup lama itu harus benar-benar terkubur.
Kiranya Tuhan tolong kita benar menerima tanda darah menyucikan kita dan benar mengukur kehidupan lama itu, sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan kita bersaksi, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Itu kita sudah memiliki ibadat yang baik secara ibadah halaman ini. Baru dengan kita menerima Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, kita boleh masuk dalam peningkatan ibadah, penyucian firman, dan penyucian pimpinan Roh Kudus. Itulah apa yang disebut meja roti adalah firman Tuhan, menunjuk kepada firman Tuhan. Manusia bukan hidup oleh roti, tapi oleh segala sabda firman yang keluar dari ataupun perkataan Allah. Dan yang satu lagi, pelita adalah menunjukkan Roh Kudus dengan segala karunia-Nya. Jadi kita sudah masuk dalam tingkat awal, yaitu apa yang disebut tempat kudus. Penyembahan yang benar itu membuka jalan bagi kita untuk masuk di tempat Maha Kudus. Itu bisa terjadi bagi kita setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus naik ke surga itu membuka tabir. Jadi dengan penyembahan yang benar, kita juga melewati tabir. Dan kalau terjadi penyembahan yang benar, itulah tadi yang kita baca Ibrani 9 ayat yang keempat. Maka mesbah dupa ada di ruang Maha Kudus bersama dengan peti perjanjian, tabut Tuhan. Jadi dua alat itu ada di sana, tabut Tuhan dan mesbah dupa. Biar jelas saya baca lagi. Di situ terdapat mesbah pembakaran ketupat dari emas. Nah, itu mesbah dupa itu. Apa yang saya baca ini adalah ayat yang keempat. Dan tabut perjanjian, nah itu yang memang ada di sana, yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan roh-roh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi saya hanya bawa secara dalam perikopnya. Jadi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu ada di atas tutupan peti. Maka lewat penyembahan kita masuk di ruang Maha Kudus, dan gereja ataupun orang-orang menang bersatu, menyatu di situ dalam satu ruang. Ini adalah sesudah imam besar kita Yesus Kristus naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga itu bukan hanya naik begitu, tapi itu membuka jalan bagi kita bahwa kita juga dengan pergumulan yang benar, perjuangan kerohanian yang benar, itu kita boleh masuk dalam kesempurnaan. Karena Yesus
sudah masuk ke tempat yang maha kudus, imam besar kita. Jadi lewat penyembahan yang benar. Bagaimana penyembahan yang benar? Penyembahan yang benar itu bukan hanya cara haleluya, haleluya, mari kita menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Nah itu enggak cukup itu menembus tirai, enggak cukup itu memasuki ruang maha kudus. Harus ada ketaatan kepada firman sampai kedagingan kita tidak boleh menyangkal firman sedikit pun. Harus menuruti keinginan daging kita, keduniawian, dosa tidak boleh. Karena kita memasuki ruang maha kudus. Itu sebabnya kita harus bisa bergumul seperti Getsemane-nya Yesus Kristus. Getsemane adalah tempat atau ya menanam buah yang untuk pelita itu ya. Jadi di situ zaitun harus sampai matang dan harus sampai diperas. Jadi kita harus sampai bisa berkata bukan kehendakku tapi kehendakmu. Itu sebabnya kalau keras hati, keras tengkuk, orang yang belum bisa lemah lembut kepada firman, kalau menyembah gampang banget menyembah dalam mulut, tapi nggak bakal bisa menembus tirai. Nggak bisa. Menembus tirai itu adalah mematikan keinginan daging sampai semua tidak bisa melawan ataupun bersuara kepada kebenaran firman. Semua harus taat, tunduk kepada firman. Baru itu penyembahan yang benar. Nah, kalau itu sudah ada, itu kita menyembah di dalam roh, gak ada kedagingan, dan kebenaran adalah firman. Itu baru bisa masuk dalam ruangan maha kudus. Dan harus ke situ semua, nggak ada yang bisa lain jalan-jalan, nggak bisa. Makanya nanti kalau ada orang, aduh gak usah begitu, nah itu namanya kerohaniannya Lut. Udah disuruh harus sampai ke puncak gunung sana, aduh janganlah Tuhan, tawar. Kalau mau ke tempat yang maha kudus nggak boleh nawar-nawar saudara. Makanya Yesus masuk ke sana juga bawa darahnya sendiri. Itu juga termasuk kesaksian. Darah itu darah apa? Darah yang taat sampai mati. Itu saudaraku yang dibawa ke sana. Sebabnya sekarang ini kita menyembah adalah bergumul untuk siap melakukan segala firman Tuhan. Ke sana saudara-saudara. Nah, jadi kalau orang belum mengerti, yang lain rebut yang macam-macam. Tapi kalau kita mau masuk ke tempat kudusnya Tuhan, berebut untuk melawan keinginan daging kita sampai semua taat kepada firman. Itu ukurannya. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang melawan, tapi semua sampai sama kepada firman itu. Ini saudara-saudaraku, sebentar kalau kita juga mau menyembah Tuhan, inilah pergumulan kita. Jadi sampai merobek tirai itu bagi kita segala tirai-tirai sekat-sekat keinginan daging. Itu sebabnya penyuciannya sudah berlapis. Penyucian darah menyuci semua kehidupan lama kita.
kita dikubur, penyucian firman sampai tidak ada salah lagi, dan firman itu sudah sampai memisahkan dalam Ibrani pasal 4 ayat 12-13, sendi dan sumsum, ingatan dan niatan hati masuk pedang firman Tuhan. Dan saudaraku, itu dalam urapan bimbingan Roh Kudus. Jadi bukan firman yang mati, firman yang dibuka rahasianya, firman yang menyempurnakan, baru bisa penyembahan nanti mesbah dupa kita itu bukan lagi di tempat yang pertama, tapi sudah langsung meningkat, bersekutu di tempat yang maha kudus. Ada tabut dan ada mesbah ukupan, mesbah dupa itu dari kita, dan mesbah tabut perjanjian itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi boleh masuk di dalam ruang maha kudus lewat penyembahan yang benar. Kita boleh menembus, meningkat dari kehidupan, dikuduskan sampai disempurnakan. Kiranya Tuhan semakin menolong kita, kita boleh semakin mengerti penyembahan yang benar. Dan kalau ini sudah terjadi bagi kita, maka nanti itulah akan menjadi ibadah yang benar. Saya bacakan bagi kita ayat 14 Ibrani 9. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi ibadah kita sekarang ini nanti berlanjut sampai ibadah di surga, ibadah yang kekal. Itu hebatnya saudara-saudaraku, peraturan ibadah yang dari Allah. Karena nanti kalau kita sudah di surga, hanya satu pekerjaan, kita menyembah Allah dalam ibadah yang benar. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 22 mulai ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-nyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi penyembahan yang benar itu membawa kita menyatu, dan nanti kita akan beribadah selama-lamanya, tidak sebentar lagi, tapi ibadah yang selama-lamanya. Sebabnya saat ini kita menyembah dalam pergumulan untuk kita semakin taat kepada firman-Nya, sampai tidak ada lagi perlawanan kepada firman Tuhan. Sedikit lagi biar kita semakin lihat dalam Injil Matius pasal 7 mulai 21. Bukan semua orang-orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanyalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa bagi kita adalah seluruh firman Tuhan. Tunduk taat kepada firman Tuhan itu melebihi karunia-karunia yang hebat. Karunia-karunia yang hebat
mengusir setan, mengadakan tanda ajaib, itu tidak salah. Bernubuat tidak salah. Tapi di atas itu semua adalah melakukan kehendak Allah. Pelaku firman. Bukan disebut kita nanti masuk surga karena mengusir setan. Bukan. Bukan disebut kita masuk surga nanti karena kita mengadakan mukjizat. Bukan. Jadi untuk apa itu? Untuk menggairahkan orang semakin mengenal Allah, semakin menyembah Dia, menuruti segala kehendaknya. Harus ke situ. Sebabnya kalau orang berbuat bukan menurut firman Tuhan, nanti itu lama-lama bahaya. Nubuat jadi nubuat, dia bikin-bikin dalam hidupnya. Nanti kalau mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, kesembuhan tidak semakin taat kepada firman, itu nanti bisa menjadi sombong, merasa hebat, jadi nggak bisa masuk surga. Itu sebabnya sehebat apapun pelayan, sehebat apapun karunia, ya harus ada ketaatan kepada firman. Karena yang menentukan kita bukan karunia-karunia itu tadi. Yang menentukan masuk surga pelaku kehendak Bapa. Sebabnya menyembah juga harus sampai kita menundukkan diri, melakukan segala kehendak Bapa. Itu yang menghentak kita, tirai yang terlupa. Saat ini marilah kita menyembah Tuhan. Kita bergumul dan kita akan periksa sejauh mana kita semakin berani melakukan firman. Harus sampai tidak ada tirai yang menghalangi. Seperti Yesus, bukan kehendakmu, tapi kehendakmu yang jadi. Boleh kita mengadakan permohonan, tapi yang menutup bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu. Supaya kita boleh melakukan kehendak Bapa dan kita boleh